Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anira Mutiara Azani, nomor absen 5. Nama saya Aisyah Abriliana Alamsyah, nomor absen 10. Hari ini saya dan rekan saya, Aisyah Abriliana Alamsyah, akan mempresentasikan KD 3.3 mengenai menganalisis hidangan sayur-sayuran. Yang pertama akan saya jelaskan itu ada daftar isinya. Daftar isinya itu mencakupi pengertian, jenis, lalu ada manfaat, ada kandungan umum, ada alat yang digunakan, ada teknik pengolahan, dan yang terakhir ada contoh hidangannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sayurannya terlebih dahulu. Sayur atau sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi, yang dapat dikonsumsi setelah dimasak dengan berbagai teknik maupun dimakan segar atau masih mentah. Lalu selanjutnya ada pengertian hidangan sayuran. Hidangan sayuran adalah hidangan yang bahan utamanya adalah sayur-sayuran, seperti wortel, kol, brokoli, dan sayuran lainnya. Lalu hidangan sayuran juga bisa ditambahkan dengan bahan lainnya, seperti bakso, tahu, sosis, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis. Jenis yang pertama akan saya jelaskan ada jenis sayurannya. Jenis sayuran itu terbagi menjadi dua. Ada jenis sayuran berdasarkan bentuk dan juga ada jenis berdasarkan tempat tumbuhnya. Di sayuran berdasarkan bentuk, yang pertama ada sayuran polong. Kualitas sayuran polong yang baik memiliki ciri-ciri sayuran yang tidak tua, kulit buah masih lurus, dan benjolan bijinya belum tampak. Bentuk buah polos, besar, dan lurus. Warna buah tampak segar. Tidak ada bagian busuk dan bekas gigitan hama. Contoh sayuran polong itu ada buncis, kacang panjang, kapri, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sayuran buah. Sayuran buah adalah hasil dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga. Kualitas sayuran yang baik memiliki ciri-ciri umur yang cukup, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Lalu sayuran buah segar dan berwarna cerah, ukuran besar, tidak ada bagian yang rusak, busuk, atau bahkan bekas gigitan hama. Contoh sayurannya itu ada cabai, tomat, terong, mentimun, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sayuran daun. Sayuran daun adalah bagian tumbuhan yang terdapat daun hanya pada bagian batangnya. Kualitas sayuran daun yang baik memiliki ciri-ciri bagian daun utuh, tidak membusuk dan tidak berlubang, dan tidak ada bekas gigitan hama. Bisa dilihat juga dari bagian daunnya serta batangnya yang berwarna segar dan masih muda. Bagian daunnya lebar dan kompak. Contoh dari sayuran daun ini ada sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sayuran batang. Sayuran batang merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku adalah tempat menempelnya daun. Kualitas sayuran batang yang baik memiliki ciri-ciri umum: bagian batang masih muda, warna sayuran muda, cerah dan bersih, tidak ada bagian yang busuk dan bekas gigitan hama. Contoh sayuran batang yaitu rebung, asparagus, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sayuran bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kualitas sayuran bunga yang baik memiliki ciri-ciri bunga atau kembang tersusun kompak atau tersusun rapi. Tidak ada yang terkena hama, juga bisa ditunjukkan dari warna sayuran yang segar. Ukuran bunga besar, contoh sayuran bunga itu seperti brokoli, kembang kol, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sayuran umbi. Bagian umbi merupakan bagian dari suatu tanaman yang mengalami pembesaran akibat adanya penimbunan makanan di bagian tersebut. Kualitas sayuran umbi yang baik itu memiliki ciri-ciri sayuran umbi sudah cukup umur dan berukuran besar.
atau sedang, tidak tumbuh tunas, bagian luar tidak ada yang membusuk, memar atau bahkan bekas gigitan hama. Bentuknya lurus dengan diameter yang proporsional. Contohnya itu ada wortel, kentang, beet, lobak, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada jenis sayuran berdasarkan tempat tumbuhnya. Yang pertama ada sayuran dataran tinggi. Sayuran dataran tinggi ini dapat tumbuh dengan baik di daerah di atas ketinggian 800 hingga 3000 meter dengan rata-rata temperatur 12 hingga 21 derajat Celcius. Karena biasanya dataran tinggi ini memiliki iklim yang lembab dengan curah hujan yang cukup tinggi. Contoh sayurannya itu ada wortel, lobak, kubis, brokoli, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya ada sayuran dataran rendah. Berkebalikan dengan sayuran dataran tinggi, ada pula beberapa sayuran yang justru lebih baik ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 800 meter dengan rata-rata temperatur 25 hingga 35 derajat Celcius. Seperti misalnya bawang merah dan oyong. Contoh lainnya itu kayak kangkung, bayam, terong, kecipir, dan kacang panjang. Alasannya karena jenis sayuran ini membutuhkan cukup sinar matahari sehingga bisa tumbuh dengan optimal. Lalu selanjutnya ada sayuran dataran tinggi dan dataran rendah atau yang bisa tumbuh di mana saja. Beberapa jenis sayuran lainnya bisa tumbuh baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Biasanya untuk kategori ini satu tanaman itu memiliki 2 spesies berbeda sehingga yang satu lebih baik ditumbuhkan di dataran rendah, yang satunya lagi lebih baik ditumbuhkan di dataran tinggi. Contohnya itu ada tomat. Tomat itu terdiri dari banyak sekali jenisnya seperti tomat hijau, tomat merah, dan tomat lainnya. Lalu selanjutnya ada jenis hidangan sayuran. Jenis hidangan sayuran itu ada 3. Yang pertama, hidangan sayuran berkuah, yang kedua hidangan sayuran dengan sedikit kuah, dan yang terakhir ada hidangan sayuran tanpa kuah. Yang pertama ada hidangan sayuran yang berkuah. Maksudnya itu adalah hidangan yang dalam satu hidangannya itu memiliki jumlah kuah yang banyak dengan perbandingan 1:1 antara isi sayuran dan juga air. Lalu yang kedua ada jenis sayuran dengan kuahnya yang sedikit. Itu maksudnya adalah hidangan sayuran yang pada saat pengolahan maupun penyajian itu menggunakan air yang sedikit dan tidak terlalu banyak. Lalu selanjutnya ada hidangan tanpa kuah. Hidangan tanpa kuah itu pada saat penyajiannya tidak menggunakan kuah sama sekali atau sedikit pun. Biasanya diganti dengan dressing seperti bumbu kacang, bumbu pelecing, maupun urap. Lalu ada manfaat mengonsumsi sayuran. Yang pertama itu menghindari dan menurunkan stres yang berlebihan. Yang kedua memperlancar buang air besar. Yang ketiga menjaga agar berat badan seimbang dan stabil. Lalu yang keempat ada menjadi sumber energi bagi tubuh sehingga tubuh menjadi fit dan bugar. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kesehatan tulang. Yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas kulit sehingga kulit kita terlihat menjadi lebih segar dan lebih sehat. Lalu yang ketujuh ada menjaga kualitas kesehatan mata. Dan yang terakhir ada membersihkan zat-zat racun atau toksik pada tubuh atau biasa disebut dengan proses detoksifikasi. Lalu selanjutnya ada kandungan umum sayuran. Sayuran merupakan sumber penting dari banyak nutrisi yang di dalamnya mencakup vitamin A, vitamin E, vitamin C, asam folat, serat makanan, potasium, dan lain-lain. Antara satu sayuran dengan sayuran lainnya itu tentu saja memiliki kandungan yang berbeda-beda dan nutrisinya juga berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada alat yang digunakan pada saat pengolahan sayuran. Yang pertama ada pisau. Pisau digunakan untuk memotong sayuran sehingga berbentuk sesuai apa yang kita inginkan.
Lalu selanjutnya ada steamer. Steamer itu fungsinya untuk mengukus sayuran yang sudah dipotong maupun yang belum. Lalu ada wok. Wok itu untuk menumis sayuran. Lalu ada cutting board. Cutting board itu untuk alas saat kita memotong sayuran. Lalu ada spatula. Spatula itu digunakan pada saat kita menumis. Lalu ada sendok. Sendok itu digunakan untuk mencicipi makanan yang telah jadi. Lalu selanjutnya ada bowl. Bowl itu tempat untuk sayuran yang telah dipotong dan siap untuk ditumis atau dikukus. Lalu yang terakhir ada capitan. Capitan itu untuk mengangkat sayuran yang masih panas. Selanjutnya ada teknik pengolahan sayuran. Yang pertama ada merebus. Saat merebus sayuran diperlukan 1-2 menit saja. Teknik itu berfungsi agar gizi dari sayuran tersebut tidak hilang. Kemudian pada saat merebus harus menunggu air tersebut mendidih dulu, baru sayurannya dimasukkan agar kandungan vitamin C-nya tidak hilang. Yang selanjutnya ada merebus dengan sedikit cairan atau disebut juga braising. Braising ini menggunakan cairan setengah dari bahan makanan yang akan dipergunakan. Teknik ini menggunakan api kecil atau api secara perlahan. Kemudian yang selanjutnya ada teknik merebus dengan tutup. Jadi teknik ini dipergunakan pada saat merebus cairan tersebut tidak tumpah. Yang kedua, agar cepat mendidih. Jadi jika tidak ditutup, panasnya akan hilang dan air itu akan lama mendidihnya. Kemudian yang selanjutnya ada mengukus. Mengukus atau steaming adalah metode pemanasan makanan dengan menggunakan uap air yang dipanaskan di bagian bawah sayuran. Pada saat mengukus ada teknik yang baik. Yang pertama, potong sayuran. Yang kedua, jangan gunakan air terlalu penuh. Cukup menggunakan air sebanyak 1 inci dari stok yang digunakan. Yang ketiga, didihkan air. Yang keempat, masukkan sayuran. Dan yang terakhir, kukus hingga matang. Yang terakhir ada teknik menumis. Teknik menumis merupakan teknik memasak cepat menggunakan minyak sedikit dan api besar. Teknik menumis ini biasanya dipergunakan untuk bumbu. Kegiatan ini disebut menumis dan hasilnya disebut dengan tumisan atau tumis saja. Dalam menumis, bahan yang digunakan dipotong-potong terlebih dahulu atau dibemarkan agar cepat masak. Kemudian ada teknik menumis yang baik. Yang pertama, tuang minyak secara keseluruhan menggunakan wajan. Jadi wajan yang dipergunakan harus benar-benar panas. Yang kedua, memasukkan sayuran yang lebih lama matang. Sayuran yang lama matang itu contohnya wortel. Jadi wortel ini dimasukkan pertama, kemudian yang dimasukkan kedua brokoli, yang terakhir toge. Yang ketiga, tuang saus terutama yang asin pada saat akan selesai memasak. Karena jika saus yang kandungannya asin ini dimasukkan ke awal, kandungan garamnya akan membuat sayuran tersebut menjadi tidak renyah. Yang keempat, sayuran umumnya akan matang menggunakan teknik menumis ini 5-10 menit. Setelah 5-10 menit ini harus segera dipindahkan dari wajan ke tempat, misalnya dari wajan dipindah ke piring atau ke bowl. Karena wajan tersebut kan panas. Jadi jika sayuran tersebut masih disimpan di wajan akan menyebabkan proses pematangan yang lebih lanjut. Akibatnya tumisan tersebut menjadi warnanya kurang baik dan penampilannya kurang menarik. Yang selanjutnya ada contoh hidangan dari sayuran. Yang pertama ada tagas-tagas. Tagas-tagas ini populer di daerah Papua. Jadi di daerah Papua ini tagas-tagas merupakan hal yang paling digemari oleh orang Papua. Sayuran ini merupakan campuran dari daun petatas dan daun pepaya muda.
Yang kedua ada gulai paku. Menu unik satu ini menggunakan tanaman paku atau pakis sebagai bahan utamanya. Daun yang digunakan harus daun yang masih muda. Yang ketiga ada sayur ganemo. Sayur ganemo sendiri adalah sebutan untuk makanan yang menggunakan daun melinjo, bunga pepaya, toge pendek, dan potongan labu kuning serta kuahnya yang bersantan. Yang keempat ada karedok. Karedok ini sering sekali kita jumpai karena karedok merupakan salah satu makanan yang khas di daerah Sunda. Karedok dibuat menggunakan campuran bahan sayuran seperti mentimun, toge, kol, kacang panjang, daun kemangi, terong, lenca yang dipadukan dengan bumbu saus kacang. Yang kelima ada ihu tilinanga. Hidangan ini merupakan hidangan yang menggunakan bahan utamanya terong yang disiram dengan sambal berisi cabai, bawang, tomat, dan telur yang digoreng. Kemudian yang terakhir ada troncom. Troncom adalah urap sayuran khas Jawa Tengah. Urap ini merupakan campuran dari kacang panjang, mentimun, toge, pete Cina, dan teri Medan goreng. Setelah sayuran ini dicampur, kemudian ditambahi dengan bumbu urap. Lalu ada tambahan hidangan. Yang pertama ada bubur bayam. Bubur bayam merupakan sajian berkuah yang berasal dari Jawa, yang biasanya menggunakan bahan utama seperti bayam, daun kacang, maupun kangkung. Sayur bobor itu menggunakan kuah santan yang encer. Lalu selanjutnya ada gudeg. Gudeg merupakan olahan sayuran dari nangka muda dan dimasak dengan santan. Gudeg ini berasal dari Yogyakarta. Gudeg itu biasa disajikan dengan nasi panas, kuah santan kental atau biasa disebut dengan areh, lalu ayam kampung, telur, dan juga sambal krecek. Nah, sambil nunggu kita akan bikin plecing kangkungnya. Kangkung sudah direbus, tidak perlu terlalu lama supaya kita masih dapat crispy-nya, kesegarannya. Dan kita ada bumbu pelecingnya. Ini akan kita tumis sedikit. Kita ada 1 tomat merah segar, 4 cabai merah keriting, 12 cabai rawit merah, ya, 1,5 sendok teh terasi yang kita bakar, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk putih, dan setengah sendok teh gula merah. Ya, kita masak sedikit, ya, dan juga supaya tidak terlalu banyak airnya karena tomatnya banyak air, ya, tomat merah segar. Setelah itu matikan apinya, kita diamkan sejenak supaya tidak terlalu panas. Nanti kita akan tuang ke atas kangkungnya. Oke, bumbunya sudah tidak terlalu panas. Langsung aja kita kasih sedikit jeruk nipis dan sedikit kacang tanah, ya, yang sudah digoreng dengan kulitnya. Oke, this is done. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan?